Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan belajarnya harus tetap semangat. Anak-anak ibu semuanya, di materi sebelumnya di bab 1 kita sudah belajar tentang pengamatan objek dan pengukuran. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita ke bab 2 ya anak-anak ya, yaitu tentang sistem klasifikasi. Anak-anak ibu semuanya, pernahkah anak-anak ibu membedakan antara meja belajar dengan tumbuhan? Tentu anak-anak ibu pernah ya. Waktu di SD anak-anak ibu sudah belajar tentang makhluk yang tidak hidup dan tentang makhluk yang hidup. Nah, itu termasuk ke dalam salah satu klasifikasi kita. Apa arti klasifikasinya? Klasifikasi adalah pengelompokan. Kamu akan kagum terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan bumi beserta segala isinya. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup dengan sangat teratur. Tuhan Yang Maha Esa juga menciptakan alam semesta ini dengan sempurna, seperti air, udara, hutan, batuan, dan berbagai macam mineral yang terdapat dalam perut bumi. Oleh karena itu, kita wajib selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Kamu juga wajib menjaga alam semesta ini agar tetap lestari dan tidak dicemari oleh berbagai macam zat berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Karena itu, kamu harus bersungguh-sungguh mempelajari karakteristik benda-benda di sekitarmu. Kemudian, mengklasifikasikannya berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri dari benda-benda tersebut. Nah, anak-anak ibu, kita mulai belajar lagi ya tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Pada bab ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Dan yang ketiga, pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan sistem 5 kingdom. Nah, pada video ibu kali ini kita cukup membahas 2 hal saja, yaitu ciri-ciri benda di lingkungan sekitar dan cara mengklasifikasikan makhluk hidupnya. Untuk pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom, ibu akan menerangkan di video ibu berikutnya ya anak-anak ibu ya, biar sedikit yang ibu terangkan tetapi anak-anak ibu dapat mengerti dari rumah. Karena melihat situasi kita saat ini yang masih dalam keadaan pandemi ya, jadi ibu nggak ingin menerangkan terlalu banyak, cukup sedikit tapi anak-anak ibu dapat memahami dan mengerti seperti kita belajar di sekolah atau tatap muka ya anak-anak ibu ya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita lanjut ke materi kita ya, yaitu tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar terdapat banyak sekali benda. Setiap jenis benda tersebut mempunyai sifat atau ciri yang membedakan dari jenis benda lain. Benda-benda di alam semesta sangat bervariasi dan berbeda. Benda-benda di sekitar dapat dikenal karena mempunyai ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri benda adalah yang pertama, ada ukuran benda. Ukuran suatu benda dapat menjadi media identifikasi karena tidak semua benda memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Contohnya aja gajah sama semut, berbeda ukurannya ya anak-anak ya. Yang kedua, warna benda. Setiap makhluk hidup pasti memiliki warna yang spesifik. Kekhasan warna tersebut dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi nama-nama suatu benda. Contohnya, bunga mawar. Umumnya bunga mawar berwarna merah atau putih. Terus bunga melati selalu berwarna putih dan lain sebagainya. Yang ketiga, tentang keadaan permukaan benda. Jenis permukaan suatu benda ada yang kasar dan ada yang halus. Indra peraba tentu dapat mengidentifikasi suatu benda melalui sentuhannya. Contohnya pasir laut dan pasir sungai. Permukaan kedua pasir tersebut sudah jelas berbeda. Dengan meraba tentunya kita bisa membedakan keduanya. Yang terakhir, bahan penyusun benda.
Susunan bahan suatu benda akan memberikan pengaruh pada bentuk fisiknya. Hal ini juga dapat dijadikan langkah identifikasi suatu benda. Contohnya, bahan penyusun pensil dan pulpen. Tentu berbeda ya anak-anak ibu ya. Nah, ini adalah ciri-ciri benda di lingkungan sekitar kita. Kita lanjut materinya ya. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Belajar tentang biologi pasti akan membahas yang namanya makhluk hidup. Makhluk hidup yang ada di dunia ini sangat banyak jenisnya. Untuk memudahkan kita mengenalnya, para ilmuwan membagi makhluk hidup menjadi beberapa kelompok. Dilihat dari kesamaan satu dengan yang lainnya, pembagian kelompok tersebut dikenal dengan istilah klasifikasi makhluk hidup. Nah, cara mengklasifikasikan makhluk hidup yaitu kita bagi menjadi dua, ada makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Kalau untuk makhluk hidup, dia memiliki ciri-ciri yang pertama, bernapas. Apa artinya bernapas anak-anak ibu semuanya? Ya, benar. Bernapas artinya kita menghirup udara atau oksigen dan kita mengeluarkan udara yang namanya karbodioksida. Tumbuhan bagaimana anak ibu? Tumbuhan juga bernapas. Bernapas dengan apa? Kalau tumbuhan dia membutuhkan karbodioksida saat bernapas untuk menghasilkan makanan lewat proses fotosintesis. Berikutnya, ciri makhluk hidup yaitu membutuhkan makan dan minum. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan energi untuk bergerak. Energi yang diperlukan makhluk hidup berasal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Nah, pada saat sekarang ini kita lagi masa pandemi COVID, kita sangat membutuhkan makanan dan minuman yang sehat, ditambah lagi dengan vitamin-vitamin agar menjaga daya tahan tubuh kita dan sistem imun kita tetap baik sehingga kita bisa melawan virus corona tadi. Ciri-ciri yang ketiga adalah bergerak. Bergerak berarti dia berpindah tempat, ya. Berpindahnya sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup. Contohnya kita manusia. Manusia bergerak dengan menggunakan kaki dan tangan. Hewan banyak macam alat geraknya anak-anak ibu. Yang pertama kita contohkan yaitu ikan. Ikan bergerak dengan sirip. Terus burung bergerak dengan sayap. Nah, itu untuk hewan ya contohnya. Ada lagi tumbuhan, Bu. Nah, tumbuhan bergerak dengan apa ya anak-anak ibu ya? Nah, kalau tumbuhan itu bergeraknya signifikan. Artinya gerak pada tumbuhan itu menunjuk datangnya cahaya. Atau mungkin akarnya bergerak mencari air. Jadi geraknya tidak terlihat tapi dia bergerak. Namanya juga makhluk hidup kan, tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Ciri-ciri yang berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang artinya apa? Nah, kita tumbuh dan berkembang. Anak ibu tumbuh dan berkembang. Contohnya apa? Anak-anak ibu mulai dari bayi sampai sekarang SMP mengalami masa bertambah tinggi enggak? Atau berat badannya bertambah. Nah, itu artinya apa? Anak-anak ibu tumbuh dan berkembang. Atau tumbuh dan berkembang kita contohkan kepada hewan, kupu-kupu. Ya, kupu-kupu awal mulanya bertelur, berikutnya menetas menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Nah, itu juga mengalami pertumbuhan yang mulai dari telur sampai dia menjadi kupu-kupu. Itu artinya dia tumbuh dan berkembang. Berikutnya berkembang biak. Berkembang biak apa? Reproduksi. Ini adalah salah satu cara untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Baik manusia atau hewan dan tumbuhan dapat melakukan proses berkembang biak. Manusia itu lewat lawan jenisnya ya, yaitu betinanya melahirkan anak. Nah, terus hewan lain juga ada yang berkembang biak dengan cara
bertelur. Jadi tidak semua hewan berkembang biak dengan beranak atau melahirkan ya. Berikutnya ada tumbuhan ya, mungkin ya. Tumbuhan bagaimana Bu berkembang biaknya? Nah, tumbuhan juga berkembang biak. Contohnya apa? Contoh kecilnya aja yang sering kita lihat, pohon pisang. Pohon pisang ada lagi tunasnya, ada lagi tunasnya. Artinya apa? Dia berkembang biak sehingga pohon pisang itu tidak mati, ada terus regenerasinya. Besok kita panen lagi pisang, besok kita panen lagi pisang ya, seperti itu ya. Jadi itu artinya dia berkembang biak. Berikutnya pekat terhadap rangsang. Sifat ini adalah wujud reaksi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Manusia dapat merasakan rangsangan lewat 5 panca indera. Apa aja panca indera kita? Yang pertama mata untuk melihat. Yang kedua hidung untuk membau atau mencium ya. Yang ketiga telinga untuk mendengar. Yang keempat lidah untuk mengecap. Yang terakhir kulit untuk meraba. Nah, itu semua adalah alat panca indera yang kita bisa merasakan rangsangannya. Contohnya kulit ya, kulit bisa merasakan panas, bisa merasakan dingin. Terus telinga termasuk ke dalam pekat terhadap rangsang. Kenapa? Nah, telinga bisa mendengar bunyi-bunyi, apalagi pada malam hari ada bunyi katak ya, ada bunyi jangkrik ya. Jadi dia pekat terhadap rangsangan. Berikut apa lagi anak-anak ibu semuanya? Mungkin mata juga pekat, termasuk alat indera yang menanggapi rangsangan. Nah, rangsang tadi bisa kuat dan bisa kecil ya, tergantung sama kondisi kita pada saat itu. Berikutnya adaptasi artinya apa? Kita dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penyesuaian ini itu pada contohnya ya, pada tumbuhan kaktus itu dia bisa hidup di tempat kering. Dengan cara apa dia beradaptasi? Dengan cara memiliki daun yang sempit dan tebal. Anak-anak ibu juga harus pintar beradaptasi dengan lingkungannya sehingga kita bisa betah tinggal di lingkungan kita. Artinya apa? Kita menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Caranya seperti apa? Kita jangan cari musuh ya. Terus hidup kita sederhana, terus perbanyaklah silaturahmi ya anak-anak ibu semuanya. Jadi kita bisa beradaptasi dan bisa diterima di tempat kita tinggal. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Berikutnya ciri-ciri makhluk yang tidak hidup. Apa? Ya jelas dia tidak akan memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup. Contohnya apa? Atau benda mati, ada batu, ada air, ada gunung, sungai dan masih banyak lagi. Artinya dia tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak ibu semuanya, bagaimana? Mudah-mudahan anak-anak ibu dapat mengerti dengan penjelasan singkat ibu tadi tentang cara mengklasifikasikan makhluk hidup dan ciri-ciri benda di lingkungan sekitarnya. Untuk pertemuan ibu kali ini ibu rasa cukup sekian ya anak-anak ibu ya. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bermanfaat untuk anak-anak ibu belajar di rumah, dan juga ibu harapkan anak-anak ibu selain menonton video dari ibu juga membaca buku pembelajaran yang ada di rumah anak-anak ibu semuanya. Jadi untuk pertemuan kali ini hanya sampai di sini dulu. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak.